Ada Bu, mau pertanyaan pertama ya. Hmm. Kurikulum Merdeka itu apa, Bu? Kurikulum Merdeka itu apa? Ya, kurikulum Merdeka itu kurikulum terbaru kalangan Kementerian Pendidikan, sebagai sebenarnya sih bukan sebagai pengganti ya, sebagai pembaharu ya dari kurikulum 2013, karena setelah dievaluasi kurang lebih hampir 10 tahun berjalan, kurikulum 2013 kemarin tuh banyak kekurangannya, sehingga oleh Kementerian Pendidikan tuh diperbarui, diubah, kemudian dicetuskanlah kurikulum baru, kurikulum Merdeka gitu. Terus apa bedanya dengan kurikulum yang sebelumnya gitu kan? Jadi kalau kalau dulu itu kan keluhannya kalau kurikulum Merdeka tuh isinya padat gitu ya, maksudnya isi setiap mata pelajaran tuh materinya padat, banyak, kemudian penilaiannya juga kompleks tuh. Jadi penilaiannya tuh banyak ya, artinya terbagi-bagi, ada penilaian sikap, kemudian penilaian keterampilan, penilaian pengetahuan, sehingga tuh secara administrasi guru ini repot banget gitu. Nah, kalau di kurikulum Merdeka banyak pembaruan soal itu. Kalau dari sisi administrasi juga banyak pembaruan dari sisi antara guru dengan siswa. Jadi di proses pembelajarannya. Jadi kalau sekarang nih kurikulum Merdeka, guru itu dan siswa itu lebih bebas menentukan model pembelajaran apa yang cocok di kelasnya, kemudian batasan materinya gitu. Jadi dari pemerintah sendiri itu nggak banyak pembatasan gitu. Jadi kita diberikan kebebasan menentukan, dan pembelajarannya tuh lebih banyak terpusat ke siswa. Ya, kan merasakan sendiri kan di kelas kan, pembelajaran tuh lebih banyak ke siswa. Penekanannya tuh sekarang nggak cuma pengetahuan aja, tapi banyak pengalaman-pengalaman kayak kayak pendidikan karakter gitu ya. Makanya ada istilah profil pelajar Pancasila. Nah, itu kan ada penanaman karakter tuh untuk anak-anak. Nah, itu udah mulai diterapkan di kurikulum Merdeka. Nah, secara administrasi juga beda. Kalau sekarang penilaiannya lebih lebih bebas lah gitu. Jadi guru bebas menentukan bagaimana cara menilai anak-anak lah, melakukan assessment kepada anak-anak. Intinya gitu. Jadi definisi merdeka tuh maksudnya gitu. Kita tuh lebih diberi keleluasaan lah, nggak terlalu kaku seperti waktu zaman kurikulum 2013. Padahal mah sebenarnya intinya mah sama-sama mau berpusat kepada siswa gitu. Cuman yang sekarang ini lebih lebih bebas aja gitu. Nggak banyak aturan, nggak banyak kaku lah, nggak banyak aturannya gitu. Boleh mengembangkan sendiri ya. Terus ada lagi, kalau cara belajar dengan kurikulum Merdeka itu bagaimana cara? Nah, kalau yang paling esensial nih bedanya di sini, di cara belajar. Kalau di kurikulum Merdeka tuh penekanannya semua mata pelajaran tuh diharapkan banyak melibatkan siswa, sehingga pembelajaran yang diarahkan di kurikulum Merdeka itu lebih banyak kepada proyek. Karena kalau proyek itu kan lebih banyak siswanya kan yang bekerja gitu ya, yang terlibat gitu, ketimbang model pembelajaran yang konvensional yang ceramah gitu. Jadi penekanannya lebih ke situ kalau kurikulum Merdeka, supaya target pembelajaran yang mengarah ke siswanya dapet, jadi siswanya di banyak gitu, maksudnya kegiatan pembelajarannya lebih banyak menekankan kepada project-project. Jadi kalau ngomongin model pembelajarannya itu project based learning, jadi pembelajaran berbasis project itu beda di situ kepada siswanya ya, di kelasnya ya. Apalagi kalau kelebihan dan kekurangan dari kurikulum Merdeka apa? Kelebihannya ya, kalau kelebihan jelas lah, karena ini kalau dari sudut pandang ibu ya, karena kita diberikan keleluasaan gitu ya, mau pilih model pembelajaran apa gitu. Kemudian durasi waktunya juga tidak diatur. Kalau dulu diatur misalnya bab 1 harus selesai berapa minggu, bab 2 harus selesai berapa minggu misalnya gitu ya. Kalau sekarang enggak, jadi dibebaskan, kita guru boleh mengatur sendiri mau diselesaikan berapa minggu misalnya. Jadi kelebihannya itu, jadi kita merancang pembelajaran itu lebih nyaman gitu, lebih cocok, jadi lebih bebas menerapkan di kelas tuh sesuai dengan anak-anaknya gitu. Jadi lebih itulah kelebihannya. Kemudian kalau kekurangannya, karena ini baru ya, baru banget, baru tahun ini kita coba, masih
masih ini aja, masih ngeraba-raba gitu. Nyoba ya. Masih baru, namanya baru ya, maksudnya sumber informasi tentang kurikulum merdeka juga nggak banyak gitu, jadi kita benar-benar masih harus nyari tahu gitu, karena kan namanya keluar dari zona nyaman setelah 10 tahun pakai K13 tiba-tiba langsung berubah, kan pasti ada penyesuaian ya. Nah, karena kalau dulu waktu zaman K13 itu banyak penyuluhan, banyak sosialisasi, banyak pelatihan-pelatihan. Nah, kalau ini nggak banyak pelatihan gitu, jadi guru-guru benar-benar belajar menerjemahkan sendiri lah istilahnya. Di sekolah-sekolah nih lebih banyak menerjemahkan sendiri apa itu kurikulum merdeka. Itu kelemahannya, itu sih kurang sosialisasi gitu ya, maksudnya kurang apa, penjelasan gitu bahwa kurikulum merdeka tuh targetnya apa segala macam. Akhirnya kita di sekolah menerjemahkan sendiri standar kurikulum merdeka di sekolah kita tuh seperti apa gitu. Oke deh, terima kasih Bu atas Tambahan Oke. kali ada Tambahan apa? nggak? Apanya? Oh enggak, ini dah Bu. Kalau menurut Ibu dari kurikulum 2013 sama kurikulum merdeka, menurut Ibu suka yang lebih mana? Ya kurikulum merdeka lah jelas. ini ya. Iya, karena itu tadi kita nggak terlalu terbebani sama administrasi, ya kan, artinya. Kemudian pembelajaran juga melihat apa ya, karakter siswa masing-masing. Walaupun emang di K13 juga seperti itu, cuman karena di K13 banyak sekali, berat sekali ininya, apa sih namanya, beban kurikulumnya gitu. Jadi beban pembelajarannya tuh banyak ya. Misalnya dalam 1 tahun, misalnya saya waktu itu ngajar fisika nih, dalam 1 tahun itu ada 17 kompetensi yang harus diajarkan. Itu kan nggak maksimal akhirnya gitu. Sementara kalau dikomparasi dengan yang sekarang itu hanya 7, 8 gitu. Jadi lebih terfokus lah gitu kegiatannya gitu terfokus. Ditambah itu tadi tidak ada aturan-aturan. Kalau dulu kan diatur ya KD sekian harus sekian diajarkannya misalnya gitu, alokasi waktunya. Nah, kalau sekarang kan kita dibebaskan, boleh tuker-tuker, ini cocoknya diajarkan di semester kapan atau yang mana dulu memang kita ajarkan, itu tidak diatur oleh pemerintah. Jadi ya itu tadi kalau disuruh pilih ya lebih nyaman yang sekarang sih gitu, karena lebih itu tadi definisinya merdeka, walaupun merdekanya tetap ada batasan ya, tapi setidaknya nggak kaku lah gitu istilahnya. Kalau ada kesimpulan nggak Bu? Apa kesimpulan gimana maksudnya? Kesimpulan dari kurikulum merdeka itu? Ya kesimpulannya sejauh ini idealismenya tuh sejauh ini ya, menurut ini pendapat opini pribadi ya, itu bagus idealismenya ya. Cuma memang kekurangannya yang tadi, karena sampai sekarang nih kita belum tahu nih model raportnya seperti apa, laporan hasil belajarnya seperti apa. Jadi cuman kita melaksanakan asesmen sesuai dengan yang kita ajarkan aja, tapi ujungnya nih nanti bentuk laporan hasil belajarnya seperti apa itu belum tahu. Nah, kelemahannya di situ aja sih. Jadi diluncurkan tapi belum sepaket gitu. Kesimpulannya belum sepaket, artinya kita masih banyak bingung soal itu tadi bentuk laporan hasilnya seperti apa, terus model pembelajaran yang cocok di sini itu seperti apa. Ditambah lagi kan ada istilah project profil Pancasila kan, nah itu juga sama, kita juga masih ngeraba-raba itu seperti apa ya, itu aja sih kesimpulannya. Tapi secara idealisme ini lebih kalau saya pribadi sih lebih oke lah diterapkan di zaman yang sekarang ini gitu. Oke? Ya, untuk Cukup ya? ya, cukup Bu. Maaf Makasih ya kalau ada yang kurang ya. Makasih. Bu. Udah foto dulu kali. Apa dulu? Aku mau manggil